Kisah Abu Iyad. Ibnu Jarir At-Tabari menceritakan, tersebutlah seorang laki-laki tua dengan usia sekitar 80 tahunan yang bernama Abu Iyad. Hidup di sebuah rumah yang kecil dan sudah rapuh, dihuni oleh 8 wanita yang sangat bergantung kepadanya untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang istri, 4 anak perempuan dan ibu mertua, dan 2 saudara perempuan. Suatu waktu di bulan Ramadan, mereka semua berpuasa, namun persediaan makanan sudah mulai menipis. Mereka mulai kekurangan makanan. Hari itu Abu Iyad keluar untuk mencari rezeki, menawarkan diri untuk bekerja, berharap rezeki untuk 8 anggota keluarganya. Namun tak ada yang memberinya pekerjaan di hari itu. Ia pun terus berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain hingga jauh dari rumahnya. Namun tak didapati juga pekerjaan itu. Tubuh tuanya terasa payah dan lelah, sedih dan khawatir akan 8 anggota keluarganya yang kelaparan. Hari begitu terik, dalam keadaan berpuasa, ia pun sandarkan tubuh tuanya pada sebuah pohon rindang di pinggir jalan. Wajahnya menatap ke langit, sambil terus mulutnya tak henti memanjatkan doa. Ya Allah, tolonglah aku dan keluargaku ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Tiba-tiba tak sengaja tangannya menyentuh sesuatu kotak yang setengah terkubur di pasir. Di bawah pohon itu, ia pun penasaran dan mencoba menggali kotak tersebut, kemudian membukanya. Alangkah terkejutnya ia melihat tumpukan kepingan uang dinar dalam peti tersebut. Tangan tuanya bergetar meraba uang dinar tersebut. Haru dan bahagia. Ia membayangkan betapa gembiranya keluarganya nanti bisa untuk membeli banyak makanan dan kebutuhan lainnya. Seraya menghitung keping demi keping hingga genap 1000 dinar. Namun tiba-tiba harapannya pupus. Sebagai seorang muslim yang taat, ia ingat bahwa itu bukanlah uangnya. Uang dinar itu pasti milik seseorang yang mungkin tertinggal. Ia harus mengembalikannya. Dengan mengumumkannya bahwa ia menemukan uang tersebut, ia tak boleh menggunakannya sekeping pun. Berkecamuk hebat batinnya, sejenak mengambil napas dan meneguhkan imannya bahwa ia harus mengumumkannya dan mengembalikan kepada empunya tanpa berkurang sedikit pun. Dengan langkah gontai, dibawanya pulang uang tersebut dengan harapan istrinya mau mengerti dan tak mau menyentuh uang itu. Sesampainya di rumah dan menceritakan kepada istrinya serta memberikan pemahaman tentang aturan barang temuan, Abu Iyad pun menyimpan uang tersebut. Hari berikutnya, Abu Iyad pergi ke Mekah untuk mengumumkan tentang uang temuannya kepada jamaah haji. Namun belum sempat ia mengumumkannya, ada laki-laki dari Khurasan yang mengumumkan, "Wahai para jamaah haji, wahai penduduk Mekah, di kota maupun di desa, aku kehilangan sebuah peti berisi 1000 dinar. Siapa yang mengembalikannya kepadaku, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan membebaskannya dari neraka, serta dia mendapat pahala balasan pada hari kiamat." Maka berdirilah Abu Iyad dan berkata, "Wahai orang Khurasan, kalau hartamu itu ditemukan oleh seseorang yang miskin atau orang yang usianya lanjut, seandainya dia mengembalikannya padamu,
apakah kamu bersedia memberinya sedikit imbalan? Orang Khurasan menjawab, berapa jumlah hadiah yang dia inginkan? Lalu Abu Iyad menjawab, 10% atau 100 dinar. Namun orang Khurasan itu tidak mau. Dia berkata, tidak, tetapi aku menyerahkan urusannya kepada Allah dan aku akan adukan dia pada hari di mana kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mencukupi kita dan sebaik-baik pelindung. Kemudian Abu Iyad pun pulang memanggil istrinya. Wahai Lubabah, istrinya menjawab, ya suamiku, ada apa? Baru saja aku berjumpa dengan pemilik uang dinar itu dan mengumumkan kehilangan peti uangnya ini. Tetapi dia tidak mau memberi penemunya sedikit pun. Aku telah mengatakan kepadanya untuk memberi 100 dinar. Tapi ia menolak dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Apa yang harus aku lakukan wahai Lubabah? Haruskah dikembalikan? Aku takut kepada Allah. Aku takut dosaku bertumpuk-tumpuk. Lubabah istrinya menjawab, suamiku, kita telah menderita kemiskinan selama 50 tahun. Kamu mempunyai 4 anak perempuan, 2 saudara perempuan, aku istrimu dan juga ibumu, lalu kamu yang ke-9. Kita juga tidak mempunyai ternak apapun. Ambil semua uangnya suamiku, kenyangkan kami, karena kami semua lapar. Beli pakaian untuk kami. Kamu lebih mengerti tentang keadaan kita. Dan semoga Allah membuatmu kaya sesudah itu. Maka kamu bisa mengembalikan uang itu setelah kamu memberi makan keluargamu. Atau Allah melunasi utangmu ini di akhirat kelak. Abu Iyad pun berkata pada istrinya, apakah aku makan barang haram setelah aku menjalani hidup selama 86 tahun? Aku membakar perutku dengan neraka setelah sekian lama aku bersabar atas kemiskinanku, wahai istriku, dan akan mengundang kemarahan Allah, padahal aku sudah diambang pintu kubur. Demi Allah, aku tidak akan melakukannya, wahai istriku. Hari berikutnya, pemilik dinar mengumumkannya kembali. Wahai penduduk Mekah, wahai para jamaah haji, wahai tamu-tamu Allah dari desa maupun dari kota, siapa yang menemukan sebuah peti berisi 1000 dinar, maka hendaknya dia mengembalikannya kepadaku, dan baginya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Iyad pun berdiri dan berkata, hai orang Khurasan, kemarin aku telah mengatakan kepadamu, aku telah memberimu saran, di kota kami ini demi Allah, tumbuh-tumbuhan dan ternaknya sedikit, bermurah hatilah sedikit. Apakah sudi kau memberinya 10 dinar saja, bukan 100 dinar, untuk sekedar memenuhi kebutuhannya sehari-hari bagi penemunya? Orang Khurasan itu menjawab, tidak, aku berharap pahala hartaku di sisi Allah dan mengadukannya pada saat kita bertemu dengan Allah. Dialah yang mencukupi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Dengan rasa kecewa, Abu Iyad pun berkata, wahai orang Khurasan, kemarilah kamu, ambillah dinarmu, aku yang menemukannya, datanglah ke rumahku sekarang. Abu Iyad pun pulang diikuti orang Khurasan tersebut, dan sesampainya di rumah, dia segera menggali tanah dalam rumahnya dan mengeluarkan peti dinar itu. Lalu berkata, ambil dinarmu dan bawalah pulang. Aku ridho, tak kau beri upah sekeping pun, aku sudah lelah menjaganya. Dan orang Khurasan itu pun mengambil peti dinarnya tanpa meninggalkan 1 keping pun dan tiada bicara. Ia berlalu begitu saja, meninggalkan keluarga yang sangat miskin dalam rumah yang hampir ambruk. Abu Iyad dan keluarganya memandangnya dengan pandangan kecewa. Namun mereka menyadari
bahwa itu bukanlah milik mereka, sampai akhirnya orang Khurasan itu pun hilang dari pandangan mereka. Namun beberapa saat setelah Abu Ghiyad masuk ke dalam rumah, pintu pun diketuk, dan setelah dibuka ternyata orang Khurasan itu kembali lagi, dan tanpa mau masuk ia pun berkata, "Wahai Pak Tua, bapakku wafat meninggalkan untukku 3.000 dinar. Dia mewasiatkan kepadaku, ambil sepertiganya dan berikan kepada orang yang paling miskin yang kau jumpai." Lalu aku membawanya ke Mekah untuk haji, namun tertinggal dalam perjalanan hingga kau menemukannya. Demi Allah, sejak aku berangkat dari Khurasan sampai di sini, aku tidak melihat seorang pun yang lebih miskin dan berhak untuk menerimanya kecuali dirimu. Ambillah 1.000 dirham ini. Semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah membalas kebaikan untukmu atas amanahmu dan membalas kesabaranmu atas kemiskinanmu. Lalu dia pun pergi dan meninggalkannya. Abu Ghiyad pun menangis bahagia, menengadahkan kedua tangannya berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberi rahmat kepada pemilik harta di kuburnya, dan semoga Allah memberi berkah kepada anaknya. Abu Ghiyad dan keluarganya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang tak disangka-sangka itu. Demikianlah firman Allah Ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Demikianlah kisah Abu Ghiyad dan keluarganya.